Perenungan akan firman membawa kami kepada pemahaman akan Tuhan semakin dalam. Pemahaman tentang diri kami semakin dalam membawa kami lebih mengenal Tuhan kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami rindu sekali. Rabu-rabu seperti ini kami boleh belajar. Duduk tenang, merenung, meresap apa yang Tuhan mau ajarkan. Bawa kami ke dalam kebenaran-Mu, Roh-Mu bekerja, buat kami bisa mengerti dengan baik. Pintarkan pikiran dan rohani kami Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Seri kedua, Struggling with God, saudaraku. Perlu ada setiap seri harus ada introduction. Kenapa? Supaya saudara tidak lupa. Introduction-nya itu pasti menyangkut seri pertama, menyangkut apa yang mesti kita katakan lewat renungan ini. Jadi saudaraku, perlu pelan-pelan sambil belajar juga saudaraku. Kalau saudara diberi tugas untuk berbicara di depan ini, baik khotbah maupun kesaksian atau apapun saudaraku, beberapa kalimat di depan itu sangat menentukan apa yang akan saudara katakan selanjutnya, begitu saudaraku. Jadi ketika kita berbicara kepada orang, kalimat depan waktu kita ungkapkan, orang yang mendengar kira-kira orang mau mengerti kita mau kemana, itu penting saudaraku. Gitu. Berarti kita membuka range of thinking, cara berpikir teman kita untuk masuk ke arah yang kita mau saudaraku. Karena harus kita akui waktu kita berbicara tidak semua orang setuju sama kita begitu. Ada yang mungkin tidak suka dengan cara penampilan kita, ada yang tidak suka dengan cara omongan kita, ada orang sudah dari dulu sudah antipati ke kita. Kalimat kita belum tentu bisa membuka range of thinkingnya dia. Tapi ketika kita memberikan suatu introduction yang bagus, oh arahnya ke situ ya, membuat dia tertarik saudaraku. Nanti kita berikan beberapa poin. Contoh-contoh ya sedikit humor, nah dia mulai tersenyum. Waktu tersenyum giginya udah kelihatan saudaraku begitu ya. Nah dia mulai bisa membuka, itu saatnya kita masuk. How to speak. Ya, di publik itu begitu modelnya saudaraku. Jadi bisa belajar sih supaya kita mempunyai penampilan menarik, itu bisa keluar wibawa yang besar. Pada saat saudara menjadi seorang pemimpin di perusahaan juga begitu saudaraku, begitu. Apa yang keluar dari mulut kita itu emas kalimatnya saudaraku. Gak mudah loh, tapi kok bisa, bagus sekali. Oke. Struggling with God seri kedua saudaraku ya. Berapa kata-kata penting yang harus pahami adalah termasuk pada saat saya berdoa itu juga sudah mengarah kepada apa yang saya bicarakan hari ini, kira-kira begitu. Saya masih ingat pengenalan akan Tuhan yang makin lama makin dalam itu membawa kita kepada pengenalan diri yang akan baik, lebih baik begitu loh. Oke, itu the first saudaraku. Nah, yang kebalikan keduanya lah pengenalan kepada diri kita makin lama makin bagus, membawa kita makin lama mengenal Tuhan juga makin dalam. Itu dua arah yang penting sekali saudaraku. Jikalau seseorang itu mengenal Tuhannya makin lama makin dalam, tapi tidak ada perubahan dirinya, itu orang munafik saudaraku. Tidak bisa disebut orang rohani saudaraku. Tahu banyak. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika bertemu dengan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi saudaraku. Jikalau tingkah laku agamamu tidak melebihi orang-orang Farisi ini, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bagaimana bisa? Kalau disuruh ujian tentang Tuhan, orang ahli Taurat Farisi itu nomor satu loh. Tahu banyak mereka, saudaraku. Ya bahkan hukum Taurat itu ya kalau saya lihat tradition orang Yahudi, saudaraku, itu hukum Taurat itu dililit. Udah dililit, ditaruh seperti kotak korek api, ditempel di sini, saudaraku. Ikat. Jadi setiap tangannya ini, jubahnya ini, ada hukum Tauratnya dimasukin, saudaraku. Munafik bukan main, saudaraku, begitu. Jadi kalau begitu kita mana bisa menang lawan dia? Dia hafal semua. Tapi Tuhan punya suatu maksud yang berbeda. Tahu banyak tentang Tuhan, tapi hidupnya gak berubah. Betapa munafiknya orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu, saudaraku. Ya Tuhan marah, kan begitu. Ya. Engkau seperti kuburan yang luarnya cantik, putih, bersih, kelihatan rohani. Dalamnya busuk, penuh tulang belulang. Itu dia, saudaraku. Pengenalan Tuhan banyak tapi tidak berubah diri, itu kemunafikan. Banyak loh zaman sekarang. Harus tajam sih pikiran saudara sekarang melihat. Koran saudara harus tajam bisa melihat seperti itu. Hal yang kedua, sebaliknya saudaraku, pengenalan diri yang makin dalam tanpa punya pengetahuan tentang Tuhan yang dalam saudaraku, orang itu hanya mengenal diri dan tidak akan menemukan apa-apa.
saudaraku. Tidak bisa, dua hal ini harus bergerak. Jadi tambah rohani harus terjadi dua perubahan ini. Tambah rohani artinya kenal Tuhan tambah baik. Tambah rohani artinya pengenalan diri akan tambah baik. Itu good. Itu baru menuju kepada suatu pertumbuhan rohani yang baik. Nah, kalau itu terjadi, apa yang saya katakan saudaraku, orang Kristen selain EQ, emotional quotient, IQ, intelligent quotient, kecerdasan emosi, kecerdasan intelijen, otak nalar ini, juga SQ, spiritual quotient, kecerdasan rohani harus ada. Orang pintar, PhD, doktor sekalipun, belum tentu punya SQ yang bagus loh. Tahu banyak, tapi belum tentu dia punya SQ yang bagus. Jadi spiritual quotient, kecerdasan rohani ada dilatih lewat seperti KTM ini bertahap. Pelan-pelan, lama-lama cerdas rohani kita. Kita sudah bisa mengantisipasi, menganalisa, melihat banyak hal dalam hidup tanpa disadari. Ternyata signifikan kehidupan rohani itu dia, saudaraku. Oke. Saya baca dulu firman Tuhan, saudara perhatikan Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Titik. Ini dia. Struggling with God seri pertama adalah bicara mengenai pergumulan hidup. Struggle with God itu menyangkut masalah faktor hidup berkaitan dengan eksternal. Problem ini, problem itu, masalah uang, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, eksternal sifatnya. Dan juga pendidikan Tuhan buat kita. Ingat Habakuk, Hosea segala macam kan begitu. Tetapi seri kedua, Struggling with God menyangkut mengenai bukan eksternal, internal. Pemahaman akan diri yang dalam membawa kita kepada pengenalan Tuhan yang baik. Seri kedua harus ada ini, jadi seimbang dia. Seri pertama God, seri kedua self, itu harus ada. Jadi rohani seimbang naiknya pelan-pelan, saudaraku ya. Ini harus saudara dapatkan seri kedua ini, saudara bisa mengerti dengan baik, itu akan melahirkan kepekaan dalam hidup, mengerti saudara siapa sesungguhnya, itu penting saudaraku. Paulus sadar sekali waktu dia tulis itu, dia rasul dia kan. Aku tahu sebagai manusia dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. That is good for us. Saya harus mulai dari hal yang sulit supaya saudara bisa melihat hal seperti itu. Tidak ada satu orang pun, saudaraku, setelah dia menjadi Kristen, saudaraku, dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Gak ada. Gak ada. Bahkan kecenderungan ketika orang sudah menjadi Kristen lebih pintar buat dosa loh. Semua pakai ayat-ayat, kan begitu? Tuhan berkata kepadaku, siapa yang bilang? Gitu. Dikit-dikit amin, haleluya, amin, haleluya. Siapa bilang? Lebih pintar, kenapa? Karena sembunyi dalam kata-kata rohani. Bisa. Ini harus tajam, tidak tajam saudara tidak lihat. Saudara tidak akan lihat hal seperti itu. Nah orang-orang seperti itu di gereja banyak saudaraku. Yang rohani pun kalau kita tidak tajam susah lihat. Yang tidak rohani pun saudara. Kenapa? Mereka main-main di partisi-partisi yang menutupi sesungguhnya who am I. Itu dia. Tampil dengan wajah tersenyum. Setiap kali ketemu puji Tuhan. Gimana you bisa lacak dia sesungguhnya siapa? Ya kan? Friendly lagi. Kamu datang sakit dia besuin. Apa kabar bu? Saya doain. Apa pulang yang tidak bilang? Orang ini baik. Kan begitu. Itu penampilan luar, partisi pertama, smiling face, oke.
Partisi kedua, pegang Alkitab tiap hari. Lebih hebat saudaraku, ayat-ayat mainnya. Ya. Partisi ketiga, friendly bukan main. Gitu. People helper, begitu. Ya. Partisi keempat, Tuhan di depan dia. Dia apa? Paling belakang. Itu tidak bisa hancurkan tembok itu loh. Rohaninya, jahatnya di situ. Jahatnya di situ. Siapa yang bisa menghancurkan tembok rohani yang dibangun oleh Daud? Siapa? Ayo, siapa? Waktu dia mengingini Batseba. Dia bunuh Uria dengan apa? Panglima perang. Ya, hamba Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Itu Goliat mati di tangan dia. Saul pun tidak berdaya. Laskar berteriak-teriak. Dia membunuh berlaksa-laksa. Semua orang gegap gempita mengagung-agungkan Daud. Dan Tuhan pun ada di belakang mereka. Siapa yang boleh dilawan dia? Kehebatan partisi yang dibangun. Dia di balik belakang Tuhan. Dia sembunyi di situ. Dia mau kayak tangan orang lain. Bunuh dia. Siapa yang berani bongkar? Siapa yang berani bisa melihat ke sana? Gak ada satupun kecuali Nabi Nathan. Itu dia. Itu SQ ada di situ. Itu dia. Saya kasih contoh aja. Kalau di antara kalian ada orang kaya, memberikan aku persembahan, memberikan aku TV yang gede, flat TV begitu. Kamarku 5x5, kamu kasih yang 60 inch, besok buta lah aku, saudaraku. Kira-kira begitu, saudaraku ya. Ya, kasih aku TV, kasih aku mobil begitu. Saya tahu hidupmu kayak apa, dosamu kayak apa. Waktu saya berkhotbah, ternyata you ada di situ. Saya merubah semua khotbah saya. Kenapa? Jangan menyinggung dia. Itu kerohanian loh, saudaraku. Kalau engkau berkata, jangan seperti itu, kau harus menghadapi resiko. You tidak suka, nggak ada urusan. What is truth, I will speak. Itu baru good. Tapi tidak semua orang seperti itu. Siapa orang-orang di bawah Daud berani tegur dia? Pecat loh saudaraku, potong kepala pun bisa loh. Berwibawa sekali, seorang panglima. Ya saudaraku, alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Daud, siapa tidak kenal saudaraku. Tapi Nathan berkata, pakai ilustrasi lagi, hebat juga Nathan itu. Tetangga ada ayam, pakai ayam dia saudaraku. Ada tamunya datang, dia tidak mau ambil ayam sendiri. Dia ambil ayam tetangganya, dia potong, kasih tamunya makan. Siapakah orang itu? Bawa kemari, saya akan hukum dia. Lulah orangnya. Partisi yang dibangun itu roboh semua. Tajaman rohnya ada di situ. Jadi kalau saudara hidup hari ini, you di gereja, saya buka begini, saudara akan mulai peka. Siapa yang main palsu-palsuan akan kelihatan. Itu baik buat kita. Baik buat saudara yang suka palsu-palsu, gak ada gunanya. You mau sembunyi di mana? Jangan cara begitu. Dan itu tidak membuat kamu lebih rohani. You main-main di situ, pakai topeng. For what? Lebih baik belajar seperti Paulus. Aku udah tahu di dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Sekalipun saudara sudah orang Kristen, dibaptis, mau baptis yang dipercik, baptis yang diselam, kan ada kan? Baptis yang dari bala keselamatan yang pakai bendera itu, bendera angkat you lewat, saudara, itu baptis saudaraku. Ya, atau di gereja Pak Antoni baptis pakai semprot masuk ke hidung semua, saudara. Dosanya hilang semua, saudaraku. Ya kan? Atau you baptis di Israel sana di Sungai Yordan itu seperti Yesus naik keluar dari sungai, you mau ke situ pergilah, udah bau itu air di situ, saudaraku gitu. Ya, biar lebih hebat, siapa bilang itu tempat Yesus? Karena bodohnya bukan main. Oh itu sudah berubah geografinya itu saudaraku. Hanya orang menjadikan suatu tempat tamasya rohani yang menarik begitu banyak orang. Di sinilah Yesus dibaptis, dia keluar dari surga. Siapa bilang? Udah pergi tur. Banyak sih orang minta, Pak Antoni bawa tur ya, gak mau capek aku. Harus jelasin capek. Aku kalau mau pergi gak mau jelasin siapa-siapa. Aku pakai topeng, pakai topak, pakai kumis gitu, mau duduk tenang-tenang, capek. Udah sampai sana mesti layani saudara. Capek bukan main. Ini dinding ratapan, dinding ini pusing lah saudaraku. Saya nggak nikmati apa-apa, nggak mau pergi. Pak Gilbert udah pergi 75 kali, Bapak udah pergi belum? 1 kali pun belum. Kenapa nggak mau pergi? Bawa kita yuk Pak. Mau, kalau aku pergi sendirian juga, kalian nggak tahu. Nyamar aja aku di situ, lebih enak. Saya duduk di tempat tembok ratapan, saya bisa belajar apa begitu. Tiap hari ajarin kalian renungan terus, kan capek saudara sepanjang hari, 10 hari loh itu. Ya, pulang kalian lebih pintar semuanya, kan rahasia kuat terbongkar semua. Jauh. Ya, no, itu rohani itu di situ loh. Jadi starting pointnya, jangan lupa kita ini manusia berdosa, itu harus start dari situ, pemahaman tentang diri. We are sinner, itu dia. Sekalipun saudara sudah menjadi orang Kristen, masih bisa bohong nggak?
You harus akui itu. Penting sekali loh. Karena nanti dia muncul sensitivity, kepekaan gitu. Itu dia, itu membuat you aware. Kalau aware itu muncul, you punya rohani upgrade. Itu dia. Contoh sederhana aja. Kalau saudara bohongin orang, setelah saudara bohongin dia bilang iya, hati saudara senang bukan main. Kena lu sama gua hari ini saudaraku. Saudara tidak rohani. Berarti tidak peka. Tapi kalau saudara sudah bohongin dia bilang iya udah berhasil. Saudara pulang, muka ini tebal bukan main. Rasanya lihat Tuhan pun malu bukan main. Kok aku gitu, that is good. Apa yang Paulus katakan? Aku tahu dalam diriku tidak ada yang baik. Aku mau buat baik tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Aku mau ngomong jujur tapi justru yang bohong yang aku lakukan. That is good. Itu baik loh saudaraku. Jadi ada suatu penyaringan diri. Nah dia kalau tambah peka tambah bagus. Itulah rohani itu di situ. Tambah pure, itu good. Itulah namanya disebut orang rohani saudaraku. Tidak sombong-sombong sih, tapi saya perlu memberikan pengalaman-pengalaman hidup. Saudara melihat contoh-contoh gitu. Saudara juga bisa lihat hidup saudara. Setelah menjadi orang Kristen, bertobat, sekolah. Sebelum masuk sekolah pendeta kali itu ya. Tapi sekolah Alkitab malam masih kerja begitu. Tapi rohani itu bertumbuh loh. Suatu hari, itu di Kebon Jeruk itu. Citibank itu, BCA, ATM BCA itu. Saya ambil depan suami istri. Ambil uang. Kayaknya sibuk banget mereka. Udah ambil, langsung naik lift, naik. Gantian aku. Kartunya masih di dalam loh. Di layar tertulis. Mau lanjutkan? Gimana? Kita lanjutkan gak saudaraku? Nah, tanya dulu. Kepekaan ada di situ. Kita lanjutkan gak? Lanjutkan kan tinggal tekan ya. Kan gitu. Tinggal cek saldo. Kan begitu kan? Atau langsung mau berapa aja keluar dia kan? Saya tekan no, keluarin. Ikut mama, jangan ikut. Kenapa? Mama di tetangga aja. Padahal ke Bekasi dia saudaraku. Lama-lama anaknya belajar. Mama bohong ini. Suami juga begitu. Papa ada di mana? Udah di tol mah begitu. Baru di tol begitu. Setengah jam telepon lagi. Macet tolnya mah di Mangga Besar dia saudaraku. Karena ini nggak pernah belajar untuk berkata jujur. Nah, masing-masing untuk satu poin sederhana. Lacak sendiri. Kalau you punya way of life dengan cara begitu, percaya saya, kau tidak pernah punya rohani yang bagus sampai kapanpun. Pak Antoni, sorry nih kita masuk apply ya. Dagangku memang begitu, lawai. Kalau nggak main gini-gini nggak cuan. Ini dagang apa? Dagang apa? Tengkulak. Tengkulak repot lah saudaraku. Dagang apa? Untuk meyakinkan orang, salesman aku Pak. Jadi salesman itu ngomongnya apa? Bu, ini odol gigi. Kalau sudah disikat giginya putih bersih cemerlang bu begitu. Apa saya harus jujur Pak? Bu kalau ini sudah digosok giginya tetap kuning ya gak laku Pak. Ya. Selalu iklan itu over. Saudara lihat iklan tuh. Mobil bagus, di sampingnya ada perempuan cakep pakai baju sempit-sempit, seksi-seksi. Mobil bagus duduk di mobilnya. Apakah beli mobil dapat perempuan itu? Kan enggak kan? Kan enggak kan? Harus pintar melihat begitu. Wah menarik loh belajar begini saudaraku. Ini baru salah satu contoh poin kecil-kecil aja gitu. Nah saudara lacak masing-masing. Dan Pak Antoni, keseriusan sampai di bidang apa sih? Kalau saya tetap praktekkan way of life saya seperti itu. Walaupun aku sudah sadar hari ini dalam diriku tidak ada yang baik. Keseriusan itu sampai kepada titik apa Pak? Sampai kepada disebut sebagai hidden sin. Dosa yang tersembunyi. Bukan yang menjadi sesuatu yang kok aku, gak ada kalimat, tapi apa? Saudara menikmati itu dia. Kalau sudah tidak itu saudara masa kok tidak nikmati lagi. Saya kasih contoh. Bencinya sama suami sudah benci mendarah daging sampai ke tulang sudah bencinya saudaraku begitu ya. Itu hidden sin sudah pasti. Karena sudah bertumpuk, wajarlah Pak. Benar, dalam satu sisi bisa. Karena sudah dilukai, bertanah dulu. Jadi benci bukan main saudara begitu. Nah sampai suatu hari, 3 bulan kemudian mungkin dia mengalami perubahan atau apa. Dia lihat suaminya udah gak benci, kaget loh dia. Kok aku gak benci dia lagi ya? Padahal dalam 3 tahun terakhir setiap malam jam 9 dia ingat kebencian itu dia nikmati sudah. Jadi waktu tiba-tiba gak ada kebencian dia rasa kosong. Karena itu sudah menjadi way of life dia. Menjadi suatu makanan buat dia tiap hari. Kalau gak benci gak enak kayaknya, mesti benci nih. Mesti benci. Padahal itu changing. Nah, itu disebut hidden sin.
Tanpa saudara-saudari, dosa-dosa sudah tersembunyi di dalam. Dan orang seperti itu tidak pernah bisa rohani. Heran bukan main. Maka disebut kemunafikan. Saudaraku. Ya, itu dia. Jadi Tuhan membutuhkan hati yang pure dalam rohani. Gak bisa lepas. Kalau nggak ada itu jangan ngomong, saudaraku. Pendeta pun bisa munafik loh. Saya kasih ilustrasi, masih ingat? Saudara-saudara, pagi-pagi pendeta khotbah. Anaknya si Joni dengan bapaknya khotbah. Kasihilah musuhmu. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau ada orang paling kecil, orang paling hina, engkau layani dia, engkau sudah melayani aku. Ya. Bantulah orang susah, saudaraku. Mereka sangat membutuhkan. Berapalah uangmu itu? Kau makan di restoran 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kau hanya bantu mereka beratus ribu. Orang susah. Ketika kau memberi kepada mereka, engkau sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Anaknya si Joni dengar khotbah papa. Habis ibadah, pendeta masih melayani jemaat. Joni pulang. Sampai di rumah, duduk sebentar, ada pengemis datang. Minta makan. Si Joni ingat khotbah papa. Ke belakang, mama belum masak, nggak ada makanan. Ada di belakang, ayam jago papa. Ya kan? Pendeta juga ada hobi loh. Semua manusia ada hobi. Itu hidup juga. Ada hobi burung, ada. Jam 5 sore sudah ke pasar burung dia. Wiwi, ada orang begitu. Sama-sama aja, pendeta juga begitu, saudaraku. Jangan pikir pendeta enggak, sama. Ada orang hobi batu, ada orang hobi mobil. Dia kalau udah hobi mobil, ada hobi batu. Ya, blue sapphire apa, ruby apa, sampai gopek 1M, 2M dia beli, hobi. Tiap hari dia gesek batu itu. Dia beli alat keker, dia keker terus. Tiap hari nggak tahu tuh ada setan atau apa, dia keker terus. Dia gesek, dia keker terus batunya. Sampai istrinya cemburu. Aku aja nggak pernah kamu intip, tiap hari kau intip tuh batu. Nah, yang ini hobi ayam jago. Si Joni lihat gak ada makanan, dia masuk tangannya ke kandang, dia cekik leher, tarik keluar. Kasih itu pengemisnya, Pak masak sendiri. Pulanglah Pak Pendeta. Biasanya orang kalau hobi pulang cari apanya dulu, hobinya dulu. Bukan cari istri, enggak kan bisa aku. Cari hobi dulu, hobi ikan, cari ikan. Lihat akuarium dulu ikannya masih ada gak? Begitu, istrinya gak peduli, ada gak ada, supermarket lah dia nanti. Saudaraku. Cari hobinya dulu, yang hobi mobil lihat mobilnya dulu, ada baret gak? Dia begitu saudaraku. Oke. Pulang Pak Pendeta masuk lihat ayamnya, enggak ada ayamnya. Doni ayam papa di mana? Udah saya kasih sama pengemis Pak. Kenapa kamu kasih sama pengemis? Papa kan beli di Bangkok itu ayam. Ayam mahal tuh John. Papa tadi pagi khotbah. Kasihlah orang yang miskin. Joni lihat mama belum masak. Pak Joni kasihlah ayam, suruh pengemis itu masak. Pendeta ngomong apa? Goblok lu John. Khotbah papa itu tadi untuk jemaat, bukan untuk kita. Kalau dengar begitu, saudara pikir gampang berdiri di sini. Ya hati lo, pingin di sini. Itu punya life, itu punya hati, itu gak tahan digoncang Tuhan. Kenapa? Apa yang kamu katakan itu saudaraku, paling tidak engkau juga harus ikut bergumul di dalamnya. Bukan berarti orang yang berdiri di sini harus perfect. Gak ada orang kayak gitu. Paulus pun akui jujur. Dalam diriku, gak ada yang baik. Diakui loh, rasul loh saudaraku. Diakui itu, good. Jadi ketika kita khotbah di sini pun bukan berarti waktu saya khotbah everything dalam bentuk perfect. Enggak. Ada hal-hal yang tetap saya menggumuli. Yes, we are human. Pendeta pun human. Pendeta bisa marah dengan istri? Bisa. Saya bisa marah istri? Bisa. Khotbah jam 7 pagi. Jam 6 bangun mandi. Biasanya anduk dipasangin sama istri. Kita cepat mandi, cepat pergi. Kadang-kadang lupa. Sering lupa. Marah juga aku. Yeah. Buka pintu sedikit. Gimana sih ini? Orang udah mau pergi, handuk lupa-lupa melulu. Marah juga, suara dikeraskan sedikit. Gak mungkin aku buka pintu kamar mandi sama ngomong, di manakah handukku mama? Berkenangkah engkau menyangkutkannya? Itu baca Mazmur, nanti di gereja bacanya. Baca Amsal itu nanti di gereja. Sami mawon kita ini saudaraku. Iya, that is life. Maka saudara kalau dengar aku khotbah, Antoni kok di mana itu? Di Solo. Habis khotbah, cepat tuh ajak saya makan. Jujur nih Pak, kalau Bapak khotbah, transparan. Siapa Bapak ceritakan. Kalau saya dengar sering khotbah, pendeta khotbah itu Pak, khotbahnya itu seolah dilebih-lebihin, kelihatannya hebat. Semua yang jelek itu nggak ada. Semua itu nggak ada. Not like that. Gak boleh. Pengenalan diri itu penting saudaraku. Jadi biar jemaat tahu, kita bukan manusia sempurna. Kita ini bukan Superman. Superman celana dalamnya di luar. Warnanya merah, kan begitu? Itu Superman. Kita Superman di dalam.
Kita Superman ini. Wah, coba kalau belajar begini, saudara tambah peka loh. Yes. Pulang, mama papa lihat. Berapa hari ini wajahmu agak sedikit kurang bagus begitu. Ada sesuatu yang kamu gumuli, itu belajar kepekaan. Ini dia. Ya. Kalau dia sharing, saudara latihnya di situ. Ada orang gak peka loh. Istriku termasuk orang tidak peka. Saya latih tahunan. Ya, saudaraku, hasilnya masih belum memuaskan, saudaraku. Manusia acuh tak acuh itu repot. Kenapa? Dia tidak latih. Ya, jadi kalau dia pulang saya dia makan, bubuk dia begitu. Nggak tanya aku mau makan enggak loh saudaraku. Gitu. Saya pelan-pelan tanya, enak ya makannya ya? Enak enggak? Ya, enak lu, kurang aja, lu perbaiki lagi saudaraku. Gitu. Lama-lama sense dia, sorry ya saya, ya itu ya harus latih dalam hal ini. Kalau itu tidak latih, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang kalau ini enggak peka. Itu dia. Yesus peka sekali saudaraku, minta ampun. Ya, ketemu seorang pelacur, dia duduk terima dia siang hari. Good. Ketemu seorang wanita tunasusila siang hari. Orang lihat public places begitu, tempat umum. Boleh gak Pak Anton, kita kontekstualisasikan. Boleh gak seorang pendeta duduk di Starbucks dengan teman-teman ngobrol? Boleh. Why not? Masa pendeta di kamar mandi terus? Boleh. Public places kita ngomong, kita sharing, mungkin ada meeting atau sekarang zaman sudah berubah. Oke. Yeah. Yesus terima wanita itu di siang hari supaya orang lihat begitu. Coba dia terima malam hari, kan kacau urusannya saudara. Dia terima Nikodemus malam hari, tokoh agama. Hal yang ada secret yang harus dibicarakan. Dia terima siang hari itu Nikodemus, saudaraku dirajam oleh orang-orangnya. Ada hikmat di dalam. Peka bukan main Tuhan itu. Peka bukan main, ini yang harus kita latih. Wah. Kalau sudah begitu, nah saudara apa yang saya ajarkan kalau saudara bisa, ujung-ujungnya kepekaan itu melahirkan kemampuan untuk berkhotbah sebenarnya titik poinnya. Orang yang tidak peka, you cannot preach. Kau tak bisa khotbah. Karena itu tidak peka. Orang peka itu menangkap something, digest dalam pikiran dia. Lama-lama keluar kalimat yang bagus. Waktu di ketemuan firman itu menjadi sinkron. Itu orang baru bisa khotbah, saudaraku. Itu dia. Termasuk kita besuk orang sakit, perhatikan temannya. Yuk ada sesuatu something enggak? Itu perlu kecerdasan sih, namanya SQ, kecerdasan rohani. Something beyond, orang belum pikir sudah melihat ke situ. Nah, itu penting, itu baru bisa khotbah. Itu baru waktu lihat ke Alkitab, Pak Antoni kok bisa lihat begitu? Itu ada di mana? Ada di yang disebut dengan kepekaan rohani. Kok kan gak bisa? Matamu jahat cungkil ya Pak ya, cungkil lah. Tanganmu potong ya Pak, potong lah. Kakimu jahat, potong lah. Ya, muncul lagi satu denominasi gereja, jemaat cacat se-Indonesia, saudaraku. Nggak boleh loh. Jadi saya mau, ya kita lanjut nih kita nih, seri-seri terus saudaraku. Nanti udah kira-kira 1 tahun, 2 tahun. Bagi yang serius saudaraku, you baca Bible very very different. 2 tahun yang lalu, different sekali. Kaget saudara nanti. Pak kok saya bisa begitu. Nah waktu bisa seperti itu, you lihat you punya bisnis, self diri, istrimu, anakmu, semua menjadi different. Kenapa? Ada intervensi yang kuat dari atas berubah itu. Itu baru namanya changing life. Itu baru gereja yang besar luar biasa itu saudaraku begitu. Tapi kita tidak hidup dalam fenomena yang asal kelihatan rohani. No, jangan. Aku tahu dalam diriku tidak ada yang baik. Memang sejak kita jatuh dalam dosa, dalam diri semua, dalam diri ini dari rambut sampai ke ujung kaki, gak ada sesuatu pun yang bersih. Fall in sin, jatuh dalam dosa, totally fall semuanya. Dalam pikiran pun, saudaraku bisa buat jahat gak? Bisa. Dalam hati pun bisa jahat gak? Bisa. Dalam diri manusia tidak ada satu pun yang baik. Yes, setelah kejatuhan itu. Kalau di dunia Katolik mereka mengajarkan ada pure reason. Ada otak yang masih murni, tidak jatuh dalam dosa. Ada. Dalam dunia Muslim diajarkan bayi itu tidak berdosa. Kan gitu ya. Dalam kita punya Bible, Daud berkata, di dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Gak percaya? Coba anakmu yang kecil itu. Paling kecil ya. Kamu sayang-sayang gede gitu kan. Yang kecil bisa ngulah loh. Anak saya paling kecil tuh. Saya coba sayang yang cicinya, kokonya gitu. Kayaknya dia gak diperhatikan. Dia ngomong sama aku. Kenapa? Mau pipis papa, mau cari perhatian.
Aku bawalah ke toilet. Enggak pipis, kurang ajar. Kecil-kecil udah bohong saudara. Dari mana dia belajarnya? Jadi diri ini memang sudah kualitasnya seperti itu. Sinful nature, natur yang berdosa ada di situ. Maka ketika Yesus mati untuk kita, darah Yesus itu, kuasa Tuhan itu terus menyucikan kita. Terus menerus loh, gak bisa selesai, terus menerus. Jadi kalau istilah orang yang mengajar orang baru bertobat itu gampang. Waktu kamu belum percaya Tuhan Yesus, kamu ada di kertas yang warna hitam. Terus menerus buat dosa. Setelah kau terima Tuhan Yesus, kamu ada di kertas yang merah. Apa? Darah Tuhan terus menerus menyuci engkau. Sampai kapan? Sampai suatu hari engkau mati. Karena kita bisa buat itu. Ada Tuhan yang terus menyucikan kita. Oke? Suatu hari kita sampai di sorga, engkau hidup dalam kertas yang putih. Apa itu? Tidak mungkin bisa berbuat dosa lagi. Terus kita akui. Kalau saudara aku itu good, jadi lebih hati-hati hidupnya. Wah, saya bisa ini. Gitu. Mama kita masih hati-hati loh, uang sebesar ini kita bisa lupa diri loh. Ya itu good, nah, itu lahir, itu muncul, dia muncul. Tapi kalau saudara, waduh uang banyak, kapan lagi Tuhan nantilah aku minta ampun. Nah itu kacau saudaraku. Gitu. Kita mesti hati-hati loh gitu. Ya hal ini, oke. Jadi awareness itu keluar, itu spiritualitas tuh. Rohani itu gitu. Rohani saudaraku. Menarik kalau bicara begini. Saudara latihan sendiri. Nah Pak, gimana ya? Ada orang tidak bisa. Saya punya murid di sekolah pendeta, nggak bisa loh. Dia ngomong sharing sama aku sampai saya kaget saudaraku. Sudah 3 tahun dalam sekolah seminari, sekolah pendeta, sharingnya begitu. Pak Antoni, jujur aja di, kenapa? Orang khotbah teman-teman, Tuhan nangis, saya nggak bisa nangis Pak. Salib, Yesus disalib, apa saya biasa-biasa aja Pak. Kenapa? Linknya putus. Gak ada link ke situ, nggak link ke situ sekolah pendeta, kan kacau banget nih orang. Gitu. Ayo saya ajarin, cara gimana Pak? Sederhana. Ya, semua peristiwa dalam dunia termasuk alam semesta apapun, you kaitkan dengan Tuhan, itu melatih relationship-nya bagus. You lihat akuarium, you see what? Begitu. Kata orang, lihat akuarium tidak bisa hilangkan stres. Mau tahu kenapa hilang stres? Karena waktu engkau lihat akuarium, engkau mengagumi keindahan binatang itu. Ya, planktonnya dikagetin, tutup semua, nanti muncul lagi. Ya, spotlight bagus, bukan ikan itu. Ada yang warna-warni, ada yang berenang begini, ada yang berenang begini. Bagus sekali. Kau terpesona oleh keindahan itu, stresnya hilang. Tapi jangan di situ, sampai situ aja. Waktu udah terpesona langsung kan, ini Tuhan yang cipta. Linknya hidup. Linknya hidup. Linknya hidup. Pasti hidup linknya. Coba lihat ikan buatan Jepang yang pakai batu baterai itu. Jalannya gini. Habis baterai dia begini. Coba ini apa Tuhan punya spotlight hidup. Bagus sekali. Hebat ya Tuhan. Nah, itu hidup linknya. Asal latih. Pagi-pagi keluar dari rumah di taman. Ya. Taman orang lain juga boleh, gak apa-apa saudaraku. Ada 1 ekor kupu-kupu. Cakep banget dia. Tipis warna-warni. Terbang sana, terbang sini. Linknya bangun. Itu Tuhan itu punya hikmat besar. Setipis kertas loh. Tapi diberikan suatu equipment, suatu peralatan buat dia. Bisa tinggal landas, bisa mendarat dengan baik. Gitu. Pesawat Indonesia, sering ekornya putus. Mendaratnya pun keras banget, sampai kaget buat orang. Kemarin di Solo, kencang banget saudara. Saya pikir udah pulang surga aku saudaraku. Gitu ya. Gitu, saudaraku. Itu Tuhan punya. Ting, hilang, mendarat lagi. Tuhan hebat sekali ya, linknya dibangun. Itu buat. Termasuk waktu ketemu seorang wanita cantik. Itu semua dia pelajari loh saudaraku. Itu good. Merubah sistem berpikir. Dan seorang wanita cantik dalam pikiranmu apa? Cantiknya ya. Kok Tuhan bisa ciptakan orang secantik begini ya. Sampai suaranya bagus. Tadi waktu saya makan-makan di Lipo Karawaci ada satu anak gadis. Umur kira-kira 20-an dah. Cakep banget ya. Pakai baju sport, celana pendek. Lagi ambil makanan. Saya lihat anak gadis cakep banget ya. Nanti anak saya kayak gitu nggak ya cakep? Ya, cakep banget. Tapi kalau pikiran mesti terlatih, you lihat wanita cakep lu bilang apa? Kok gak pakai baju gimana ya? Kan begitu mikir. Nah itu sudah not good. Itu sudah not good. Berarti pikiranmu tidak dipengaruhi oleh cara berpikir firman. Banyak orang begitu kan. Jadi tidak terlatih. Yang pikirannya kotor-kotor melulu. Jadi gak terlatih saudaraku. Not good. Kerohanian nggak bisa begitu. Kalau rohani hidup dia.
Lihat sesuatu aja saudaraku, pikiran. Maka kalau saudara yang suka barang-barang art seni itu, ya saudaraku misalnya patung-patung yang tidak pakai baju. Dulu zaman lukisan foto-foto orang tidak pakai celana, tidak pakai apa-apa, yang perempuan yang laki. Zaman itu orang menghargai art. Waktu dia melihat lukisan yang hidup itu, matanya, badannya begitu bagus dicipta Tuhan. Itu orang tuh melukiskan jiwa yang sangat besar. Orang menghargai ke situ. Tapi orang zaman sekarang, lihat begitu, dia hargai itu, cengengesan dia, saudaraku. BF katanya begitu, Blue Film katanya begitu. Kenapa? Dia sudah tidak punya dimensi seperti itu. Orang sekarang kayak gitu loh modelnya. Kenapa? Rohani tidak pernah tumbuh sampai ke arah situ. Kalah kan kita zaman dengan mereka, zaman dulu. Yeah. Art, seni, sekarang coba. Saya masih ingat saya punya guru satu, dia suka gambar-gambar wanita nggak pakai baju. Bukan karena porno loh, enggak. Itu zaman itu lukisan itu hidup sekali. Dia taruh pas di itu tangganya. Itu lukisan nggak tahu dia beli berapa, original tuh. Pelukis terkenal sekali, saya nggak tahu berapa duit itu saudaraku. Hidup sekali saudaraku, nggak pakai baju. Kita kan masih mahasiswa, ya kan? Datang ke situ, kita bukan lihat wajahnya, kita lihat nggak pakai bajunya. Dia tahu, lihat apa? Takut semua saudaraku nggak lihat apa-apa, Pak. Ya. Ya orang sebagai pendeta, calon pendeta, bagaimana engkau lihat sesuatu, aduh menariknya hidup ini. Saudara pikiran ini kok tidak mampu dikendalikan. Paulus ngomongnya benar. Aku pengen pikir yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Ini saudara ya, jadi belajar firman bukan sekedar hanya baca ayat loh. Dia digest, mencerna sampai ke dalam. Sampai way of life, way of thinking, way of seeing, cara melihat saudaraku. Wah menariknya luar biasa. Binatang yang kau lihat, alam yang kau lihat, kan Alkitab udah tulis tuh. Daud udah tulis itu. Ya, saudaraku, begitu indahnya mereka bisa mengatakan langit-langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Coba pergilah kalau punya duit ke Kanada sana atau ke Amerika, tempat itu waterfall yang bagus sekali. Coba kamu duduk di situ 2 jam aja. Kau alami keindahannya di situ, saudara sedang berinteraksi dengan Tuhan. Aduh menariknya, saya suka yang begitu. Saya suka ke tempat-tempat yang sepi, duduk di situ, lihat itu ya, aduh bagusnya ya. Burung-burung berkicau, di Sulawesi Selatan itu ada tempat taman kupu-kupu. Aduh bagusnya saudaraku, minta ampun ya. Di situ kita tenggelam 2 jam, menikmati kebesaran Tuhan. Kok bisa begitu indah ya. Pulang ada suatu life yang hidup. Tambah lama tambah respect. Gitu ya. Kalau nggak tiap hari ngomong kotor terus, kalimat anjing, binatang, nama binatang keluar semua tiap hari saudaraku. Gitu. Mana rohaninya? Apalagi ke Jakarta, kota kita, anak-anak kita, dikit-dikit ngomong kalimat kotor, dikit-dikit kotor. Jadi bagaimana bisa rohani? Saya benci loh yang kayak gitu, janganlah. Titik sekali asal ngomong 2 kalimat, udah keluar kalimat kotor. Kalau nggak ngomong rasanya asam mulutnya saudaraku. Forward, jadi apa itu Kristen? Bagaimana kita bisa different with others? Bagaimana kita bisa melayani zaman? Kita sadar diri kita bisa seperti itu, saudaraku. Seorang filosofer ngomongnya bagus. Kalau kamu taruh anakmu itu ya, di pasar, ya, karena dia bergaul dengan anak pasar, maka dia akan belajar apa? Jual babi. Jual babi udah siang kan nggak jualan, anak-anakmu akan di situ di tempat babi itu potong-potong babi. Ya beli berapa. Lama-lama udah gede jual babi dia. Tapi kalau kamu tempatkan anakmu di kuburan, belajar tukang kubur orang dia, saudaraku. Lama-lama dia jual beli peti mati, saudaraku. Gitu. Tapi kalau kamu taruh anakmu itu di dekat sekolah, dia learn from so many books. Hikmat datang dari situ. Itu dia. Different place loh. Different place. Nah, saya kalau begitu coba saudara bayangkan di tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat lokasi seperti itu, anak-anak mereka hidup di situ. Apa yang mereka pelajari? Tiap hari ketemu wanita, apa yang mereka pelajari? Way of life itu apa? Wah, mereka ikuti budaya seperti itu. Dangerous life. Nah, sekarang kalau udah begitu kita harus hati-hati. Anakmu bergaul dengan siapa? Itu penting, saudaraku. Siapa teman-temannya? Itu penting. Siapa teman-teman kita? Siapa teman anak gadis kita? Bagaimana way of life mereka? Atau kita sudah kaya, anak kita pulang jam 2 kita gak peduli. Udah gede lah Pak. Oh gak bisa begitu. Spiritual itu gak boleh begitu. Jadi kalau udah sampai gitu sih gak mudah belajar firman Tuhan memang.
Kalau mau terjun ke dalam dunia rohani harus masuk ke daerah seperti itu. Kalau udahlah Pak, gua pusing lah gitu-gitu. Yang penting hiduplah, pusingnya jangan terlalu religious lah, jangan terlalu rohani. Saudara akan puas di tempat yang comfort zone aja. Gitu. Tapi saudara nggak changing life. Paulus tuh sadar seperti itu, manusia celaka aku. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut kayak gitu? Ya, dengan akal budiku aku melayani firman, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani dosa. Itu dia. Syukur kepada Yesus Kristus. Artinya apa? Kematian Tuhan di atas kayu salib bisa merubah orang. Nah, perubahan itu pun tidak berarti perubahan mendadak. Itu juga harus kita lihat, saudaraku. Artinya, kalau berbicara mengenai penyakit, Tuhan bisa at that moment sembuh. Yes. Dirasuk setan, at that moment sembuh. Iya, saudaraku. Tapi kalau bicara mengenai masalah karakter, masalah way of life itu yang sudah berdarah daging, itu tidak simsalabim. Didoakan besok berubah. Enggak gitu, it takes time. Suamimu orangnya galak, suaranya keras. Hari ini percaya Tuhan, besok jadi lembut. Takut aku dengarnya, saudaraku. Bas, karak besok ya. Mama mau kemana? Jadi banci dia, saudaraku. Enggak ada begitu. Enggak ada begitu, kerohanian enggak boleh begitu. Nanti pelan-pelan dia tambah rohani, kerohanian mulai maju, pembinaan baik, lama-lama sadar. Marah kayak gitu gak baik loh sebenarnya. Kenapa saya tidak bisa lambat marah? Marah begitu pun tidak menolong apa-apa. Hanya membuat orang tidak suka dengan saya. Marah begitu pun ternyata marah mengambil keputusan pada waktu emosi. Keputusan itu juga not good. Oh dia belajar. Belajar begitu lama-lama bisa yes. Saudaraku. Kalau kita gabungkan masalah psikologi, filosofi, teologi, 3 itu kita gabungkan baru kita mengenal diri kita. Maka sebenarnya kalau saya pelajari tokoh-tokoh hebat zaman reformasi itu luar biasa sekali. Martin Luther. Dosa ini, dia pikir dosa, dia naik ke atas. Ya, ke itu. Father, ya, aku berbuat dosa. Tangganya itu 72 step, saudaraku. Sampai ke atas pakai ini. Naik ke atas. Father, aku buat dosa. Bapak telah mengampuni engkau. Baru turun sampai di tengah. Ingat buat dosa lagi. Naik lagi dia, saudaraku. Bapak aku buat. Sampai diusir. Pulang, saudaraku. Karena siapa yang bisa melawan ini? Hanya ketika kita belajar dekat dengan Tuhan. Kita menyadari siapa diri kita. Kecenderungan manusia bisa berbuat hal yang fatal. Yes. Orang Kristen bisa bunuh orang enggak? Jangan pikir tidak. Orang Kristen bisa tipu enggak? Jangan pikir tidak. Karena still human, sama dengan orang lain. Saudaraku, itu yang harus kita pelajari. Harus aware, hati-hati terhadap dirimu sendiri. Awasi dirimu sendiri. Kepekaan muncul di situ, ada semua persoalan harus cepat. Wah, saya Tuhan, kalau saya masuk ke daerah seperti ini, ke gini, saya bisa begini nih. Wah, jadi belajar antisipasi untuk segala kemungkinan. Belajar untuk melihat hal-hal yang penting untuk hal itu. Masalah duit peka, masalah seks peka, masalah jabatan peka. Banyak hal yang harus kita tata dengan baik. Baru bisa rohaninya bagus. Aku tahu dalam diriku ada yang baik. Justru yang jahat yang aku lakukan. Aku pengen buat baik. Tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Struggling life-nya kayak gitu. Semua sama. Apa sih yang dalam pikiran anak muda? Bergelut dalam hal apa? Pornografi, judi. Sekarang judi bola kan luar biasa, saudaraku. Bisa lepas. Apa sih yang bergumul dalam diri orang tua? Miras, minuman keras, XO segala macam. Termasuk kita yang suka minum. XO itu sebenarnya cocok untuk